Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video migrasi pendaftaran sekolah SMA Fani Rusdi berbasis teknologi informasi dengan Sispokal PPDB. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem dan Teknologi Terintegrasi yang diampu oleh Ibu Siti Husnul Bariah, Askom MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosalinda dengan nomor 08366016 dari kelas PTI 2B. Sebelum pada implementasi Sispokal PPDB, mari kita bahas dulu sedikit apa itu Sispokal PPDB, migrasi, integrasi, dan sistem. Apa itu Sispokal PPDB? Sispokal PPDB adalah sebuah produk open source karya anak bangsa yang dibuat oleh Agus Muhajir untuk membantu sekolah-sekolah seluruh Indonesia di dalam melaksanakan proses migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi, khususnya di dalam penyediaan layanan penerimaan peserta didik baru secara online. Adapun Sispokal PPDB ini adalah sebuah sistem online untuk sekolah yang sedang melakukan penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru. Dengan adanya sistem integrasi Sispokal ini memudahkan pihak sekolah dalam menginputkan data-data siswa baru yang telah mendaftarkan diri, dan juga memudahkan siswa dalam mendaftarkan dirinya tanpa harus bolak-balik ke sekolah untuk menguruskan pendaftarannya. Migrasi dalam konteks sistem yaitu merupakan perpindahan dari satu kondisi lama ke kondisi baru atau dari sistem lama ke sistem yang baru. Migrasi sistem juga dapat melibatkan downtime, sedangkan sistem yang lama diganti dengan yang baru seperti yang dikenal dalam istilah data warehouse, yaitu proses ETL, Extract Transformation Load. Proses migrasi perangkat lunak juga melewati proses ini. Extract adalah proses di mana dilakukan analisis menyeluruh terhadap sistem lama. Sistem lama dianalisis secara mendetail di segala bidang seperti spesifikasi sistem, proses bisnis sistem, dan metode penyimpanan data. Setelah melakukan analisis pada sistem lama, maka dilakukan proses transformasi sistem lama ke sistem baru, yaitu tindakan modifikasi agar detail data dan proses bisnis pada sistem lama dapat diakomodasi di sistem baru. Seiring dengan perkembangan pesat metode dan aplikasi data warehouse dan business intelligence di dunia bisnis, dengan penggunaan ETL, maka produktivitas migrasi akan meningkat dan relatif berujung kepada penghematan waktu dan biaya proses migrasi itu. Fungsi migrasi data sistem yaitu dapat menjalankan proses pemindahan database secara terprogram, efisiensi waktu, dan mengurangi human error. Migrasi merupakan adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai keperluannya. Sistem integrasi juga merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem integrasi akan menggabungkan komponen subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Fungsi integrasi sistem adalah meningkatkan kolaborasi lintas divisi masing-masing. Divisi tidak lagi bekerja sendiri-sendiri atau melakukan pengulangan proses akibat perbedaan subsistem. Selanjutnya yaitu sistem. Sistem merupakan penggabungan antara software, hardware, dan firmware yang terintegrasi di dalam satu kesatuan. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sistema, adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti sistem informasi, sistem
aplikasi merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti data, sumber daya manusia, hardware, serta budaya kerja, bisnis proses, atau bisnis role. Baik, selanjutnya kita masuk pada implementasi Sisfocal PBBD. Syarat sebelum menginstal aplikasi Sisfocal PBBD, kita harus sudah mendownload aplikasi web server XAMPP dan file master Sisfocal PBBD. Untuk selanjutnya, langkah-langkah penginstalan Sisfocal PBBD, yang pertama kita aktifkan dulu mode Avast dan MySQL pada web server XAMPP. Setelah itu kita copy file master dan zip ke folder XAMPP htdoc. Selanjutnya, ekstrak file master Sisfocal PBDB yang ada pada folder htdoc. Caranya, klik kanan, ekstrak as. Tunggu beberapa saat sampai proses ekstraksi selesai. Setelah itu kita bisa merubah nama folder hasil ekstraksi menjadi nama sekolah, contohnya PBDB SMA Benefit. Setelah itu, kita buat database dengan cara buka aplikasi browser, kemudian ketikkan di kolom URL localhost phpMyAdmin dan masuk ke menu database, lalu buat database barunya, lalu buat database baru. Di sini saya membuat database itu dengan database name ppdb SMA ban dan collectionnya UTP general ini. Kita scroll ke bawah, cari UTP 856, kemudian tekan script. Setelah itu pilih database baru yang telah kita buat, masuk ke menu import, lalu choose file, lalu arahkan ke file SQL yang ada di folder. Pilih file SQL nya, kemudian tekan open. Setelah itu tekan go. Pastikan proses import SQL sukses. Lalu buka file config yang ada di folder XAMPP htdoc, ppdb SMA ban Rusdi mc, kemudian edit menggunakan notepad atau semacamnya. Kemudian sesuaikan informasi aplikasi serta database-nya sesuai dengan yang disetting sebelumnya, seperti ini link database-nya, username, password, database, kemudian LS. Setelah settingan di atas selesai, langkah selanjutnya kita tinggal mengakses Sisfocal PBBD tersebut menggunakan aplikasi browser hingga akan muncul seperti ini. Ini tampilannya. Di sini ada menu tanda, daftar sekarang, verifikasi, login, serta link ke kami. Selanjutnya kita login admin dengan cara ketik localhost phpMyAdmin, ketik admin. Di sini kita sudah bisa login dan masukkan username serta passwordnya.
sini kita coba menu daya tampung. Bulannya daya tampung tahun pelajaran 2022-2023 ada 1000 dan calonnya 5 yang mendaftar. Setelah kita coba daftar sekarang, isi dari mulai jalur, sekolah asal, diisi semua sampai selesai datanya dengan benar. Berhasil melakukan pendaftaran. Jangan lupa untuk dicatat username dan passwordnya untuk nanti login ketika selesai verifikasi. Selanjutnya melakukan verifikasi pendaftaran. Di sini itu semuanya password, jumlah bayar, serta tanggal bayar. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi bukti transfernya.
Nah, ini verifikasi pendaftaran sudah berhasil. Silakan hubungi panitia agar bisa login. Jadi selanjutnya melakukan verifikasi data pendaftaran dengan masuk ke admin database yang sudah dibuat tadi, lalu cari PBD calon dan edit, scroll ke bawah, ubah menjadi true, ubah menjadi true. Setelah selesai, kita coba login untuk calon. Di sini ada risiko dan passwordnya. Tadi sudah diklik, copy password dan isikan saja. Dan Ctrl C lalu Ctrl V. Dan ini tampilannya ketika sudah berhasil login untuk calon peserta didik. Di sini ada menu tanda setiap login dari password. Menu hasil seleksi di sini belum ada karena proses pendaftaran masih berlangsung dan belum ditutup. Setelah ini hubungi kami.